Halo Sobat Entrepreneur, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Pada kesempatan kali ini kita akan membuat video untuk mereferensikan beberapa saham yang bisa teman-teman perhatikan di minggu akhir kita di bulan Juli ini. Namun sebelum kita sampai ke topik pembahasan, saya ingin ingatin kembali kepada teman-teman semua, bagi teman-teman yang ingin trading bareng bersama kita di Mirai Asset Sekuritas, teman-teman boleh klik aja link yang akan kita sertakan di deskripsi. Nanti ketika teman-teman klik link tersebut, teman-teman akan langsung berkomunikasi dengan saya dan saya akan pandu teman-teman bagaimana caranya untuk membuka akun Mirai Aset Sekuritas. Benefitnya apa? Nanti ketika teman-teman buka akun Mirai Aset Sekuritas under saya, teman-teman akan kita masukkan di dalam dua grup, yang dimana grup pertama ini adalah grup satu arah. Jadi di grup satu arah ini saya biasanya selalu men-sharekan saham-saham apa aja yang berpotensi, saham-saham apa aja yang menarik untuk teman-teman pegang dalam jangka panjang, dan juga informasi seperti berita yang up to date teman-teman. Jadi di sini seperti yang teman-teman perhatikan, saya sering sekali men-sharekan entah itu berita atau saham-saham yang bisa teman-teman pertimbangkan untuk kita simpan di dalam portofolio. Nah, di sini ada grup dua arah. Jadi di grup dua arah ini kita di sini bisa saling berdiskusi, di sini kita bisa saling sharing dan juga saling belajar teman-teman. Jadi kalau seandainya teman-teman ingin bergabung bersama kita, teman-teman klik aja linknya, nanti kita akan pandu teman-teman bagaimana caranya untuk membuka akun Mirai Aset Sekuritasnya. Nah, di sini seperti yang teman-teman lihat, kita akan forecasting terlebih dahulu indeks IHSG. Jadi kalau teman-teman perhatikan di video saya yang sebelumnya, saya sudah katakan ada kemungkinan IHSG kita mengalami sebuah koreksi. Dan benar aja di perdagangan minggu kemarin IHSG kita terjadi sebuah koreksi dalam 2 hari ini ya. Kalau kita lihat dia mulai koreksi di tanggal 17 dan dia mengalami perlemahan sampai tanggal 18 Juli teman-teman. Dan kita kemarin sudah tandakan ini merupakan area unfill order untuk IHSG kita. Nah, kita memang sudah punya forecasting dia cepat atau lambat akan membreak sebuah key level penting secara secondary trendnya nih. Nah, ini merupakan key level penting yang dimana ini merupakan menjadi sebuah konfirmasi ketika IHSG break area yang kita tandakan ini. Kita tandakan dulu harganya di level berapa, kurang lebih di 6960 ya, kurang lebih kita anggap di 6960. Jadi kalau seandainya IHSG kita mampu breakout, jadi kita bisa asumsikan secara secondary trend dia telah reversal dari trend sideways-nya. Kenapa? Karena di sini kalau teman-teman lihat memang IHSG kita secara secondary trend dia juga masih membentuk sebuah konsolidasi atau ranging teman-teman. Nah, ini kita perhatikan kalau seandainya dia breakout, kemungkinan besar dia akan kejar area peak-nya. Nah, yang dimana secara garis besar kalau kita perhatikan sebenarnya IHSG kita juga masih berada dalam tren yang sideways. Tapi kalau kita lihat secara GDP, kita lihat secara makroekonomi negara kita secara optimis yakin ya IHSG kita akan terus rally. Jadi pastikan ketika teman-teman melihat IHSG kita berada dalam view yang positif, teman-teman harus persiapkan nih saham apa sih yang bisa kita simpan di dalam portofolio, karena jangan sampai nanti IHSG rally teman-teman nggak punya saham yang memanuver IHSG, itu sangat disayangkan nantinya. Oke, jadi kita melihat di minggu akhir untuk IHSG kita punya view yang positif ya. Jadi kita mempunyai forecasting yang kemungkinan besar dia akan mampu membreakout area key level yang telah kita tandakan. Dan kalau teman-teman perhatikan video saya yang sebelum-sebelumnya, saya sudah katakan bahkan dari jauh hari, bahkan dari beberapa bulan yang lalu, saya sudah katakan kemungkinan besar IHSG kita akan rally di semester 2, dan kita sudah memasuki semester 2 di tahun 2023. Kita akan lihat IHSG kita akan rally, dan pastikan teman-teman tuh punya saham yang memanuver IHSG kita, teman-teman. Jangan nanti teman-teman justru mempunyai saham-saham lapis 3, saham-saham yang tidak mempunyai fundamental yang kuat, karena teman-teman harus mengerti bahwa pergerakan harga saham itu didorong oleh fundamentalnya. Jadi itu kita tidak bisa pisahkan dari technical analysis teman-teman. Karena performa jangka panjangnya kita perlu melihat sebuah fundamental perusahaan gitu. Oke, nah supaya tidak terlalu lama kita akan langsung saja membahas beberapa saham, yaitu saham pertama itu ada SMBR. SMBR di sini seperti yang teman-teman lihat, saya sudah forecasting sebenarnya sahamnya dan kita pernah rekomendasi dari harga bawah juga. Jadi SMBR ini sendiri memang ini adalah rekomendasi yang kedua yang kita lakukan, karena kita pernah rekomendasikan dari harga bawah ya. Kita pernah rekomendasi kalau tidak salah di area 360 sampai 366, dan sekarang harganya sudah di 388. Dan kita di sini coba follow the trend saham SMBR, karena teman-teman perhatikan ada lonjakan volume secara average. Teman-teman lihat di sini ada lonjakan volume, dan kita perhatikan di sini secara
trend kecilnya dia selalu konsisten membuat higher high dan higher low. Jadi kita coba follow the trend saham SMBR ini sendiri. Yang penting teman-teman harus perhatikan, jaga-jaga risiko. Kalau seandainya price breakdown di bawah 370, mau tak mau kita wajib lakukan namanya pembatasan risiko, dan lihat potensial risiko yang kita terima ada sebesar 5%. Jadi sesuaikan dengan money management teman-teman, jangan sampai nanti apabila price action atau structure market tidak sesuai dengan forecasting kita, teman-teman tidak melakukan pembatasan risiko. Itu sama aja teman-teman memperburuk nanti kondisi portofolio teman-teman gitu. Nah, untuk take profit saya udah tandakan TP1 kita di 420 dan TP2 kita ada di 468. Ini merupakan area-area supply untuk SMBR sendiri. Sebenarnya untuk saham-saham persemenan kita udah pernah forecasting dari jauh hari, salah satunya adalah SMGR. Jadi untuk SMBR kita juga masih mempunyai pandangan yang positif karena kita tahu saham-saham persemenan kemungkinan besar akan trending, apalagi kita mengerti pemerintah ini lagi fokus di dalam infrastruktur ya, apalagi di IKN kalau teman-teman lihat. Jadi sektor-sektor infrastruktur atau yang korelasinya dengan pembangunan akan terdampak sentimen positif. Jadi dari jauh hari kita akan lihat secara structure marketnya menarik, dan kita coba mencoba mereferensikan kepada teman-teman semua gitu. Yang penting harus perhatikan ketika teman-teman menjalankan sebuah trading plan atau menjalankan sebuah plan, jalankanlah dengan sebuah stop loss gitu. Oke, nah itu untuk SMBR. Jadi teman-teman boleh perhatikan trading plan-nya seperti apa. Dan saham selanjutnya itu ada saham ELSA. Saham ELSA ini menarik. Memang kalau kita lihat di sini ada resisten ya. Kita perhatikan di area 400 ada resisten, tapi kita lihat sih di dalam view yang agak lebih panjang, saham ini masih menarik untuk kita cermati. Kenapa? Karena di sini saya hapus dulu gambarnya ya. Kita buat forecasting ulangnya supaya teman-teman dapat paham apa yang akan kita sampaikan. Ini kalau teman-teman lihat, dia mampu break sebuah area konsolidasi dia, teman-teman. Kita buat seperti ini kurang lebih. Jadi kita buat forecastingnya, di sini terjadi sebuah konsolidasi dalam beberapa waktu yang cukup lama. Kalau teman-teman perhatikan sini, dia terjadi sebuah konsolidasi, dia mampu breakout, dan dia ada potensi untuk melanjutkan kenaikannya. Nah, di sini kita lihat memang sektor energi cukup menarik kita perhatikan, dan saya pribadi sudah mulai mungkin akan mencoba melirik sektor batubara, tapi saya tidak akan bahas di video ini. Mungkin nanti di video selanjutnya saya akan bahas saham-saham sektor batubara, karena saya lihat saham sektor batubara sudah mulai menarik, dan salah satunya di energi ya. Jadi di video kali ini kita coba mereferensikan saham ELSA. Saya lihat di sini ada sebuah demand level untuk saham ELSA, teman-teman. Jadi kalau kita perhatikan memang demand levelnya itu ada di sekitar 362 sampai 380. Kalau seandainya besok di open market teman-teman entry, kita lihat memang cut loss-nya ada sebesar 6,7%. Jadi teman-teman lihat di sini ada risiko 6,7% yang harus teman-teman persiapkan. Yang paling penting coba lihat di open market besok. Kalau seandainya terjadi sebuah penetrasi harga, coba throwback dulu ke area demand level yang kita tandakan ini. Teman-teman bisa manfaatkan momentumnya untuk entry supaya risiko teman-teman justru akan semakin kecil di area stop loss kita, teman-teman. Nah, untuk TP kita lihat di sini ada area resisten ya. Kita lihat dulu. Ini ada resisten di 424, jadi kita coba TP satunya itu ada di 424, dan TP 2-nya itu kita mungkin bisa letak langsung di 480, teman-teman. Jadi di sini kita perhatikan memang area resistennya itu ada di 424. Kita asumsikan ini merupakan menjadi area TP1 kita. Nah, kita lihat di sini TP1 kita ada sebesar 9,9%. Jadi kalau seandainya teman-teman mau entry ELSA, teman-teman bisa lakukan sesuai dengan profil teman-teman. Kalau seandainya ingin coba lakukan akumulasi, teman-teman bisa lakukan. Yang penting ingat, selagi price-nya berada di area demand zone kita, teman-teman bisa coba lakukan akumulasi. Karena secara structure market memang saham ELSA ini menarik untuk kita perhatikan. Jadi kalau seandainya teman-teman tertarik untuk masuk saham ELSA, ya teman-teman bisa perhatikan trading plan yang kita buat di video kali ini. Oke, nah selanjutnya ada saham LSIP. LSIP ini menarik secara price action ya. Kita udah pernah rekomendasikan dari bawah, dan TP1 kita telah kena. Jadi kita telah sukses untuk merekomendasikan saham LSIP ini. Teman-teman perhatikan,
kita udah TP sebesar 10% dan kita mendapatkan dividen sebesar 5% kurang lebih. Nah, saya hapus ulang forecastingnya supaya teman-teman dapat mengerti apa yang akan kita sampaikan di video ini. Ini sip, teman-teman lihat memang di sini ada resisten di 1120, tapi ini menarik kenapa? Di sini terjadi sebuah konsolidasi, yang dimana konsolidasi ini terjadi pertempuran antara supply and demand, teman-teman. Kalau seandainya price breakout ke atas, itu menjadi demand menguasai market. Kalau seandainya price breakdown ke bawah, tandanya supply menguasai market. Jadi kita kotakin aja seperti ini, teman-teman perhatikan. Jadi demand kita tuh memang ada di level harga 1070 sampai 1110. Jadi kalau seandainya teman-teman mau entry, ini merupakan area yang baik untuk teman-teman lakukan akumulasi. Kenapa? Karena saya melihat memang harga CPO ya. Tadi saya coba baca berita dan saya melihat harga CPO dalam beberapa periode. Kita coba tarik dari tahun 2013. Di sini kalau teman-teman perhatikan, kalau sebelum sampai tahun 2021 ya, kita lihat di sini di tahun 2020, dimulai bulan 4 tahun 2020 dia mulai trending, dan kalau kita perhatikan dari tahun 2013 dia stabilnya tuh di kisaran 3.250 sampai 1.895, kurang lebih di area-area itu. Tapi ketika memasukin COVID, teman-teman perhatikan ini, naiknya CPO itu sangat signifikan. Kita perhatikan di sini, kenaikan CPO itu sangat signifikan, yang dimana dia sampai peaknya itu di 7.700. Tapi kita perhatikan di sini, price-nya itu nggak stabil, teman-teman. Price-nya itu tidak stabil, dia naik sangat signifikan. Setelah itu terjadi sebuah pelandaian harga sudah mulai landai dan terjadi sebuah penurunan. Kita perhatikan di sini juga penurunannya sangat signifikan. Dan yang menjadi suatu hal yang menarik untuk CPO ini adalah kita perhatikan dari bulan 9 tahun 2022. Kita perhatikan di sini bulan 9 tahun 2022 hingga sekarang. Price-nya itu justru sekarang sudah mulai stabil ya. Kalau kita lihat harga CPO itu stabil di harga 3.300 sampai 3.993 nih. Jadi sekarang CPO itu udah bermain di harga 3.300, ya kurang lebih 3.300 kita katakan, sampai di 3.993, yang dimana harga stabilnya itu jauh lebih tinggi sebelum harga COVID. Kita asumsikan ini menjadi sebuah bonus ya, karena pergerakan harga komoditasnya itu nggak stabil, naiknya itu sangat signifikan, itu turun juga sangat signifikan. Dan kita lihat stabil harganya itu di area-area ini, teman-teman. Dan saya lihat memang itu menjadi suatu hal yang jauh lebih bagus, karena kita lihat dari belakang hari, dari tahun 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19, stabilnya itu justru di bawah 3.300. Dan saya rasa itu menjadi sebuah katalis yang positif untuk pergerakan saham-saham CPO. Kalau teman-teman lihat memang secara fundamental, justru CPO ini sedang berada di dalam valuasi yang murah ya, kalau kita lihat secara valuasi. Nah, sekarang kita masuk ke price action. Kalau kita lihat price action, dia terjadi sebuah bottoming sebenarnya di area kemarin. Nah, dia terjadi sebuah bottoming dan harga mulai penetrasi ke atas nih, ya kan? Nah, memang sekarang kalau kita perhatikan, ini dia dekat area resisten, teman-teman. Dia dekat area resisten, tapi dia tidak membuat di low baru. Justru terjadi sebuah konsolidasi. Yang menariknya adalah terjadi sebuah konsolidasi dengan volume yang masih sangat bagus nih. Kita perhatikan di sini terjadi sebuah konsolidasi dengan volume yang masih sangat bagus. Dan kita coba berasumsi bahwa CPO masih ada potensi rally lagi nih. Kita lihat di sini ya. Kita lihat ada potensi dia ada rally. Jadi kita membuat trading plan-nya itu teman-teman entry di open market ya kan. Dan cut loss-nya sendiri kita buat di 1065 aja. Jadi ketika price breakdown di bawah 1070 ya kita lakukan cut loss dulu. Jadi cut loss kita ada sebesar 4%. TP kita mungkin teman-teman bisa langsung letak di 1240. Ini ada supply. Kita katakan ini jadi area supply kita. Jadi ini TP1 kita ada di 1240, kita buat dulu forecastingnya. Nah, kita buat dulu. Jadi TP1 kita ada di 1240. TP1 di 1240. Sebenarnya untuk CPO yang lain juga teman-teman masih bisa lirik ya. Kenapa saya rekomendasikan Allship? Karena kita udah pernah rekomendasikan saham AALI, teman-teman. Kalau teman-teman lihat di sini, kita udah pernah rekomendasikan saham AALI. Kita pernah rekomendasikan dari tanggal 19 dan sekarang price-nya sudah jalan. Jadi kita nggak ingin merekomendasikan lagi saham AALI. Dan sekarang kita rekomendasikan saham Allship. Kenapa? Karena satu,
TP1 kita udah kena, dan yang menjadi daya tarik kita adalah di sini terjadi sebuah konsolidasi di dekat area resisten, dan kita mempunyai forecasting atau pemandangan bahwa cepat atau lambat resisten ini akan dijebol ya. Kenapa? Di sini kita lihat terjadi sebuah 3 kali percobaan nih. Ini di tanggal 12 Juli terjadi mencoba dia breakout, dia di reject. 2 kali di tanggal 13 Juli dia di reject, dan ini terakhir di tanggal 21 Juli dia mencoba breakout dan kembali di reject. Nah, sekarang yang menarik adalah teman-teman perhatikan aja, kalau seandainya di open market Senin dia dikasih lagi retest ke bawah, teman-teman bisa manfaatkan supaya teman-teman tuh mendapatkan di price yang bagus ya. Jadi yang paling penting adalah perhatikan kalau seandainya harga turun di bawah 10.70 ya teman-teman wajib lakukan cut loss dulu. Jadi selagi price di bawah 1120 teman-teman bisa lakukan akumulasi untuk saham LSIP ini. Nah, TP1 di 1240 kalau seandainya dia mampu breakout area supply kita ini setidaknya di atas 1270 ya teman-teman bisa letak, mungkin kita kasih area 1450 teman-teman. Sebenarnya LSIP ini kalau kita perhatikan dalam jangka yang lebih besar dia masih sideways di area-area ini aja ya. Kalau teman-teman perhatikan justru kita temukan peaknya di sini-sini teman-teman. Nah, jadi kurang lebih dia bisa kejar area mendekati peaknya. Jadi kita coba TP2 kita di 1450 aja gitu. Oke, jadi untuk LSIP teman-teman boleh perhatikan trading plan-nya seperti apa. Selanjutnya ada BBNI. BBNI masih menarik. Di sini saya hapus dulu gambarnya ya. Saya hapus dulu gambarnya. Ini kalau teman-teman perhatikan sebenarnya BBNI sendiri masih berada dalam sebuah konsolidasi nih. Kita kotakin dulu gambarnya. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini kan dia masih berada dalam konsolidasi. Oke, kita skip aja area sebelah kiri. Kita ambil harga di sebelah kanan. Nah, kita coba membacanya dari harga sebelah kanan dan kita menemukan memang saham BBNI ini sendiri berada dalam tren yang sideways. Nah, kita lihat dalam tren yang lebih kecil. Kita menemukan sebuah swing di area ini, teman-teman. Kita menemukan sebuah swing yang dimana kita bisa melakukan trading plan-nya itu seperti ini. Nah, kalau seandainya teman-teman mau entry di open market besok, teman-teman bisa lakukan, dan cut loss trading buy teman-teman bisa buat di 8850. Jadi kalau seandainya price turun di bawah 8900, teman-teman bisa lakukan pembatasan risiko, dan TP teman-teman bisa letak langsung di 9900. Jadi TP kita bisa di 9% untuk BBNI sendiri. Dan kalau kita perhatikan memang saham BBNI ini hampir sejalan dengan pergerakan saham Mandiri ya. Kalau teman-teman perhatikan, justru Mandiri sendiri dia sudah breakout nih. Nah, kalau kita lihat di sini Mandiri dia udah breakout, tapi BBNI dia masih anteng di area-area ini aja. Dan teman-teman harus tahu bahwa laporan keuangan di kuartal 2 akan segera liris. Jadi teman-teman boleh perhatikan salah satu sektor-sektor perbankan, karena kemungkinan besar sektor-sektor perbankan akan membukukan laba yang positif, teman-teman. Jadi perhatikan TP1 kita di 9900, kalau seandainya breakout itu akan bagus. Jadi kita buat aja TP-nya langsung di 9900 ya. Kita buat TP di 9900, kalau seandainya di breakout kita akan beli lagi gitu. Oke, ini untuk BBNI teman-teman perhatikan trading plan-nya, cut loss di 8850, TP di 9900. Kalau seandainya teman-teman nggak mau cut loss di BBNI, teman-teman bisa lakukan, kalau seandainya price-nya malah makin turun, ya teman-teman bisa semakin beli saham BBNI ini sendiri, karena secara fundamental kita yakin dan percaya BBNI ini akan terus membuat pergerakan harga yang positif di kedepan harinya gitu. Nah, selanjutnya Mandiri kita masih rekomendasikan kepada teman-teman. Kenapa? Karena di sini kita lihat dia mampu breakout di atas 5.500 nih. Ini menjadi sebuah pergerakan yang positif untuk Mandiri sendiri. Nah, kita pernah rekomendasikan di area bottoming, dan kita juga udah TP ya di area 5450. Saya pribadi juga masih pegang barangnya, jujur saya masih pegang barangnya, dan kita biarkan dia let profit run aja teman-teman. Dan kalau seandainya teman-teman mau trading buy di Mandiri sendiri, teman-teman bisa lakukan. Trading plan-nya cukup teman-teman perhatikan cut loss di bawah 5.400. Jadi trading plan-nya itu cut loss di bawah 5.400 dan TP1 ada di 5.900. Kita buat, nah TP1 ada di 5.900, kita tandakan seperti ini.
TP1 di 5.900, 5.900. TP2 mungkin agak swing lebih panjang ya. Swing lebih panjang kita bisa letak di 6.200 aja. Nah, TP2 di 6.200. Oke, jadi mandiri teman-teman bisa perhatikan untuk entry, teman-teman bisa lakukan trading buy dengan metode buy on breakout di saham mandiri ini sendiri. Kalau seandainya harga kena cut loss kita, saya sarankan sih cut loss dulu karena kita memang tradingnya di buy on breakout. Kalau seandainya kita entry di buy on breakout, ya teman-teman saya sarankan cut loss dulu. Kalau seandainya price-nya itu kena area cut loss kita, karena nanti ketika dia turun lagi memasuki area bottoming, baru kita entry lagi gitu. Oke, itu mandiri. Selanjutnya saham terakhir ada saham Asri. Asri ini masih menarik. Saya lihat ini salah satu saham properti ya. Saya lihatnya masih sangat menarik. Di sini kita pernah rekomendasikan dari area-area bawah, teman-teman. Kita pernah rekomendasikan dan sekarang udah rally. Tapi kita coba hapus dulu gambarnya. Kita akan membuat trading plan kita yang baru. Nah, untuk Asri ini kalau kita perhatikan ada gejolak volume yang sudah mulai ramai ya. Dia sudah mulai stabil kurang lebih dari tanggal 11 April dan kita melihat pergerakannya ini masih sangat bagus ya untuk kita perhatikan. Nah, untuk Asri kita lihat di sini dia breakout resistance, tapi kita coba follow the trend. Kita coba follow the trend secara structure market. Teman-teman lihat di sini kita tandakan di sini ada demand level. Ini ada demand level. Jadi kita perhatikan demand level kita tuh ada di area 190 sampai 196 teman-teman. Jadi demand level kita tuh ada di 190 sampai 196. Kalau seandainya besok teman-teman mau entry, kita lihat cut loss kita itu ada berapa persen ya. Yang paling penting kita ada perhatikan adalah cut loss-nya dulu. Nah, cut loss ada 6%. Jadi masih menarik untuk teman-teman perhatikan. TP1 kita lihat dulu ada di level berapa. Nah, ini ada resisten tapi kita coba follow the trend ya. Kita coba follow the trend-nya. Oke, kita coba tarik Fibo. Kita coba tarik Fibo-nya aja. Sorry. Nah, jadi untuk Asri sendiri TP1 kita ada di 212. Teman-teman perhatikan TP1 kita ada di 212 dan risk to reward ratio-nya memang 1:1. TP2 teman-teman bisa letak langsung di 240. Jadi TP2 kita ada di 240 untuk Asri sendiri. Memang saham Asri ini kalau kita perhatikan secara structure market dan juga volume masih sangat menarik untuk teman-teman perhatikan. Kalau seandainya teman-teman mau entry, teman-teman bisa lakukan. Kalau seandainya di open market besok dia terjadi sebuah penurunan harga, memasuki retest kembali demand level kita, teman-teman bisa manfaatkan untuk entry di saham Asri ini. Tandanya apa? Tandanya risiko teman-teman akan semakin rendah gitu. Oke, mungkin ini aja saham-saham yang kita referensikan di video kali ini. Semoga saham-saham yang di video ini bisa menjadi sebuah insight atau referensi untuk teman-teman semua. Kembali saya ingin ingatkan kepada teman-teman yang ingin bergabung bersama kita, trading bersama di Mirai Asset Sekuritas, teman-teman klik aja linknya, nanti teman-teman akan langsung berkomunikasi dengan saya, dan saya akan pandu teman-teman bagaimana caranya untuk membuka akun Mirai Asset Sekuritas ya. Oke, sampai di sini aja videonya, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam entrepreneur.